warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi ibadah ma'aliyah yang beranggotakan Latri Indrayanti, Muhammad Lutfi, Khairul Anam, Weni Nur Anggraini, Atika Firmanda Akmalia, dan terakhir Muhrizal. Saya akan mempresentasikan macam-macam ibadah ma'aliyah. 1. Zakat. Zakat menurut istilah bahasa artinya tumbuh. Berkat atau kebaikan menurut istilah atau ahli fikih artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Yang kedua, infak. Infak berasal dari kata nafaqah, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, yang terakhir menghabiskan miliknya atau belanja. Yang ketiga, sodakoh. Sodakoh berasal dari kata asyidku, yang berarti benar, jujur. Falsafahnya sodakoh merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan akidah yang benar. Selanjutnya, nomor 4, fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Yang kelima, kifarot. Macam-macam kifarot yaitu 1. Kifarot sumpah atau bersumpah palsu. Yang kedua, kifarot saum atau disebut juga sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. Yang ketiga, kifarot zihar atau mengharamkan istri dengan mempersamakannya dengan ibu sendiri. Yang keempat, kifarot pembunuh, yang kifarot pembunuh atau tak sengaja. Dan keenam, kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dengan niat takarub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah. 7. Akikoh. Akikoh adalah binatang kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. 8. Al-Hadyu. Al-Hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak atau domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Yang kesembilan, dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan suatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji atau haji tamattu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan, haji qairon, dan juga diidentikan dengan al-hadyu sekalipun tidak selalu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latri Indrayanti akan mempresentasikan tentang pengertian ibadah maliyah. Ibadah harta atau ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Nur Anggraini, NIM 20114112022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi ibadah ma'aliyah. Ibadah ma'aliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain pertama, membersihkan harta dari kotoran kebajikan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan.
Ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Anfik unfik", artinya infakkan hartamu, keluarkan zakatmu, Allah yang akan menggantinya. Barang siapa yang membuka keran rezeki untuk kepentingan agama dan kemanusiaan, Allah yang akan membuka keran rezeki yang lebih besar kontan di dunia sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak akan berkurang harta karena sedekah dan zakat. Dijamin tidak akan ada orang yang menjadi sengsara gara-gara infak dan zakat. Tidak ada orang menjadi menderita gara-gara infak dan zakat. Barang siapa yang memberikan infak atau zakat atau sedekah kepada orang yang memerlukannya, berarti dia telah menghutangkan sesuatu kepada Allah. Allah yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Firmanda Akmalia, NIM 20104111025 kelas manajemen A. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hikmah menjalankan ibadah ma'aliyah. Pertama, bagi si kaya, sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain juga pembersih hati. Kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan penyakit hati lainnya. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak lainnya kepada fakir miskin agar bisa menjaga keseimbangan hidup dan menghindari ketidaksejangan sosial. Yang keempat, yaitu memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya agnia kepada orang miskin sehingga terjadi keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Dan yang terakhir, yaitu mengkili segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.5 Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta harus mendorong seorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban bersyukur terhadap harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tapi juga diwujudkan dalam bentuk ibadah harta, investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah seperti zakat dan lain-lain, termasuk ibadah ijtimai, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat dan infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya agnia kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjadi keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Kalau telah terjadi keterpaduan di antaranya, keduanya mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidaksosialan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.